Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hadirin sidang jamaah salat Isya rahimakumullah. Ayat yang barusan saya baca tentu saja sangat familiar dan sangat sudah hafal. Dan biasanya ayat itu dijadikan sebagai apa ya bahasa Indonesianya, ubar puruluk atau pangbebenyo. Kalau ada seseorang yang kena musibat kan, biasanya kita mengeluarkan dalil itu, fa inna ma'al usri yusron. Atau buat ngabebenyokeun sorangan juga sering ya. Ketika kita mendapatkan musibah, maka ingat dengan ayat itu, fa inna ma'al usri yusran, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka kemudian kita mencoba mencari kemudahan yang dikemas oleh Allah dalam kesulitan itu. Walaupun tidak sedikit juga orang yang tidak berhasil mendapatkannya. Artinya ya tetap saja ngarasula gitu, atau apa namanya, menggerutu, atau malah bisa jadi menyalahkan Tuhan gitu. Nah, hadirin sidang salat Isya rahimakumullah. Sebetulnya ayat tersebut, kalau tadi biasanya penggunaannya itu kan kuratif namanya. Jadi penanggulangan. Kalau sudah terjadi satu musibat yang memilukan atau yang berupa kesulitan, maka kemudian kita serta-merta mencari kemudahan yang ada di balik itu. Biasanya seperti itu. Padahal coba kalau kita tempatkan ayat itu sebagai ayat preventif. Preventif itu pencegahan. Lihat redaksi ayatnya, fa inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Redaksi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu ma'a, bukan ba'da. Walaupun dalam banyak Quran diartikannya setelah kesulitan ada kemudahan. Padahal kalau kita lihat redaksi harfiahnya itu ma'a itu beserta. Beserta kesulitan ada kemudahan. Nah, di sini ada mindset, pola pikir yang harus kita rubah. Yaitu setiap segala sesuatu yang menimpa kepada kita, yakinlah bahwa itu dari Allah. Dan Allah tidak mungkin menzolimi hambanya. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Itu mindset pertama yang harus ada di dalam benak kita. Nah, kalau mindset pertama seperti itu sudah tertanam, maka setiap yang kejadian, setiap yang terjadi kepada diri kita itu akan dipandang sebagai sebuah ujian. Kembali kepada ayat tadi, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kita sudah siap. Kesulitan apapun yang akan saya hadapi dalam hidup ini, Allah mengatakan sendiri beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka langsung otak kita, pikiran kita disetting, pasti kemudahan ada, pasti ada kemudahan. Nah, bagaimana caranya untuk menempatkan ayat itu menjadi ayat preventif, pencegahan? Sekarang sedang kita laksanakan. Siapa bilang puasa itu bukan sebuah kesulitan? Sulit. Banyak sekali di luar sana yang tidak berpuasa walaupun beragama Islam. Walaupun anak dan istrinya berpuasa, dia harus berbohong untuk tidak puasa dengan alasan pekerjaannya yang berat dan lain sebagainya. Sulit. Jangankan puasa, sholat itu sulit. Siapa bilang sholat mudah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Firman Allah sendiri yang menyuruh kita sholat, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yang saya katakan tadi jadikan sebagai preventif itu, coba kita bikin dengan sengaja kesulitan-kesulitan itu. Karena kita yakin dalam kesulitan itu Allah bilang tadi ada kemudahan. Sekarang kita sedang dilatih. Puasa itu sulit. Tapi bagaimana kemudian Allah menjanjikan ada kemudahan di balik puasa, maka kemudian kita menjadi kuat. Kita sedang berlatih. Tarawih, qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Siapa bilang itu mudah? Sulit. Kalau tidak ada kuat niat, ngantuk habis buka puasa itu. Kita sedang menyengaja menjalani kesulitan. Dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita sengaja kita jalani di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena kita yakin di balik kesulitan, beserta kesulitan ini ada kemudahan. Nah, keyakinan inilah yang kemudian membuat kita kuat, bertahan. Berapa banyak saudara kita yang sudah tidak lagi ke sini? Ibu-ibu terutama ya, kelihatan sekali. Ya. Karena bukan dari mindset yang dirubah. Merubah perilaku itu relatif mudah. Merubah perilaku itu adalah perubahan kecil. Banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang berubah perilaku. Kalau kemarin awal Ramadan itu apa? Di antaranya ya galib. Era piraku batur ke masjid urang henteu. Maka kemudian perilakunya berubah. Yang biasanya tara ke masjid ujug-ujug rajin ke masjid gitu. Tapi hanya sebatas perilaku. Ketika hari demi hari orang lain semakin menyusut, dia juga ikut menyusut. Ada batur ke masjid. Karena bukan dari paradigma, bukan dari pola pikir yang dirubah. Tapi coba kalau dirubah diawali dari keyakinan, sebuah pola pikir, sebuah mindset yang betul, seperti tadi saya katakan, coba cari kemudahan dalam kesulitan yang sedang kita jalani sekarang. Dan itu harus menjadi habit, harus menjadi kebiasaan. Jangan kemudian setelah habis Ramadan nanti kita tinggalkan lagi apa yang selama Ramadan ini kita laksanakan. Itu artinya kita masih merubah perilaku, belum pada merubah paradigma atau mindset pola pikir. Inilah yang disinyalir dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kamu berpuasa itu baik bagi kamu jika kamu memiliki ilmunya. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ta'lamun di sana kan ada alimah ilmu. Jadi bukan asal tuturut muni. Maka kemudian seraya kita menjalankan syariat ini, marilah kita senantiasa memperkaya pengetahuan tentang seluruh ibadah yang selama ini kita laksanakan. Agar yang berubah itu bukan perilaku, tapi berubah itu mindset, keyakinan, pola pikir. Dan perubahan itu akan permanen. Belum lagi tadi diingatkan bahwa kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tidakkah kemudian kita kabita gitu ya, tertarik dengan pahala yang Allah janjikan selama bulan Ramadan. Setiap amalan dikalikan sampai 700 kali lipat. Bahwa siapa yang berpuasa kemudian qiyamul Ramadan dengan imanan wahtisaban, dihapus semua dosanya. Siapa tidak yang tertarik untuk dihapus semua dosanya? Itu diantaranya yang harus menjadi motivasi kita menjalankan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang merupakan kesulitan. Tapi ketika kita yakin dan kita tahu bahwa di dalamnya ada kemudahan, maka akan sangat mudah kita dalam melaksanakannya. Dan mudah-mudahan itu permanen, bisa dilaksanakan tidak hanya sebatas bulan Ramadan, tapi dilanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melalui bulan Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.